warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Nah, pada episode pertama ini kita akan membahas stres. Siapa sih di sini yang gak pernah ngalamin stres? Mulai dari tugas sekolah yang menumpuk, tekanan dari teman sebaya, sampai masalah keluarga. Nah, semua orang pasti ngalamin stres. Jadi wajar kok kita mengalaminya. Nah, untuk membahas lebih tentang stres, saya sudah mengundang Bapak Angga nih. Boleh Bapak diperkenalkan terlebih dahulu? Baik, anak-anakku atau kawan-kawan semua, perkenalkan saya dengan Angga Suryawinata. Saya guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 2 Pacet. Terima kasih. Selamat datang Bapak. Iya. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan utama nih ya Pak, yang bisa diceritakan sedikit, Bapak menangani keluh kesah atau mungkin termasuk curhat ya Pak ini, karena mereka mempunyai permasalahan psikologi mungkin seperti stres atau mungkin permasalahan lainnya, mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit. Oke, baik. Siswa-siswi SMK mereka berada pada tahap perkembangan remaja, di mana remaja ini sedang mengalami, kalau bahasa Inggrisnya itu masa badai, di mana mereka itu dihadapkan pada berbagai macam tantangan, gitu ya. Mulai dari perubahan fisik, ya, kemudian perubahan emosional, kemudian tuntutan dari keluarga, di mana keluarga sudah menuntut mereka untuk bisa mandiri, sedangkan secara kematangan ya banyak hal yang mungkin belum bisa sepenuhnya sesuai dengan harapan atau tuntutan dari keluarga, sehingga banyak sekali remaja ya, khususnya ya siswa-siswi SMK di SMK Negeri 2 Pacet ini mengalami ya, kalau tadi yang namanya diistilahkan sebagai stres, banyak sekali. Ada yang betul tadi ya disebabkan karena masalah keluarga, orang tuanya bercerai lah, orang tuanya sibuk bekerja, atau ada permasalahan yang membuat mereka stres itu berasal dari konflik dengan teman kelas, konflik dengan istilahnya lawan jenis, pacarnya dan sebagainya. Kalau Bapak ceritakan banyak sekali lah. Ya Bapak. Ini Pak, dari penjelasan yang udah Bapak jelasin tadi, nih saya menemu di berbagai sumber kalau ngeganggu ke konsentrasi, terus perubahan fisiologis dan nafsu makan berkurang. Betul. Apa itu benar Pak? Betul sekali, ya, betul sekali. Efek stres itu luar biasa. Kalau Bapak sih sering menyebut efek dari stres itu adalah psikosomatis. Gitu. Apa itu psikosomatis? Adalah perubahan respon tubuh, gitu ya, ketika mendapatkan sesuatu hal yang baru, menantang, ataupun mungkin bagi dirinya adalah sesuatu yang berbahaya. Contoh misalnya, beberapa orang yang tidak terbiasa untuk berbicara di depan umum, diperintah misalnya oleh Bapak Ibu guru atau disebabkan ada tugas yang mengharuskan mereka tampil di depan umum karena tidak biasa, ya mungkin bagi dia wah ini sesuatu yang akan membuat dirinya malu, gitu ya, akan membuat banyak orang lain tertawa dan sebagainya. Akhirnya ada efek fisiologis atau efek fisik, gitu ya, yang dialami oleh tubuhnya, entah itu mengeluarkan keringat yang begitu banyak, jantung yang berdegup lebih cepat, begitu ya, atau bahkan rasa ingin buang air besar, ya mules nggak karuan, gitu ya. Padahal kalau kita lihat kan tidak ada faktor dari makanan sebetulnya. Ketika disuruh ke depan, tiba-tiba muncul mules lah, gitu ya, keringat berlebihan, jantung berdegup lebih kencang dan sebagainya. Nah Pak, menurut Bapak bagaimana cara mengatasi stres pada kalangan remaja ini?
mungkin dengan bercerita pada orang lain atau mungkin berkonsultasi atau bagaimana Pak menurut Bapak? Baik. Nah, harus dipahami dulu bahwa stres itu tidak selalu diartikan negatif ya. Stres bisa menjadi sesuatu hal yang positif dan stres juga bisa menjadi sesuatu hal yang negatif tentunya. Nah, ini kembali lagi kepada cara penyikapan begitu. Nah, misal pagi-pagi jam 4:30 mendengar suara azan subuh gitu ya. Tentunya itu bisa membuat kita stres. Kenapa? Karena kita dituntut untuk melaksanakan sholat. Sedangkan ya keinginan gitu ya, keinginan diri itu masih menginginkan untuk tidur gitu ya. Nah, bagi beberapa orang yang tidak bisa melawan gitu ya stresor tersebut gitu ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia terus tidur gitu ya, kemudian tidurnya kebablasan, bangunnya kebablasan, merembet ke sekolah gitu ya, ke siang sekolah pakai motor jadi cepat-cepat dan sebagainya. Akhirnya hidupnya tidak teratur. Beda dengan yang tadi stresnya itu membuat seseorang itu menjadi lebih positif. Mendengar azan subuh, memang itu akan mengganggu gitu ya, dalam artian mengharuskan dirinya untuk bangun. Tapi kembali ke penyikapan, dia bangun, dia cuci muka, wudhu dan sebagainya, melaksanakan sholat gitu ya, menyiapkan peralatan untuk sekolah, sarapan dan sebagainya, hidupnya akan lebih teratur begitu. Nah, jadi bagaimana sih cara menghadapi stres gitu ya? Kembali lagi kepada bagaimana cara kita menyikapi sebuah permasalahan begitu. Kalau kita sudah terbiasa ya menghadapi dengan cara yang positif, stres seperti apapun gitu ya akan bisa kita lewati, karena yang namanya manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya stres siapapun gitu. Orang tua mengalami stres dengan misalnya tuntutan biaya sekolah anaknya. Dengan tuntutan tersebut mengharuskan orang tua bagaimana? Marah-marahkah atau berusaha untuk memenuhi biaya sekolah anaknya? Yang mana harusnya menurut kalian? Berusaha kan? Nah, itulah stres yang positif ya, memacu seseorang untuk berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya begitu, dan banyak hal yang lain. Atau ulangan itu membuat seseorang bisa saja stres gitu ya. Aduh, besok mau ulangan nih, kepikiran, agak tegang nih, khawatir nilainya jelek dan sebagainya. Bagaimana penyikapannya? Berarti dia harus belajar. Itu dari stres yang positif. Kalau yang stres yang negatif, hanya dipikirkan saja, takut, tapi tidak ada pergerakan, tidak usaha. Begitu. Wow, seru sekali ya. Berarti untuk cara mengatasi stres remaja itu tidak ada ya Pak, mungkin dari diri sendiri berarti ya Pak? Ya, pada dasarnya itu ada di diri sendiri gitu ya. Meskipun ya terkadang bisa saja dibantu dengan cara tadi gitu ya, berdiskusi, mungkin ada temannya atau gurunya atau orang tua kan jauh lebih berpengalaman. Terkadang stres itu tidak bisa diselesaikan karena kurangnya kemampuan kita dalam berpikir gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dengan ngobrol gitu ya, kan itu sebuah usaha gitu ya, menyikapi stresnya itu dengan ngobrol, dengan misalnya melihat kajian-kajian begitu ya, dan sebagainya. Atau bisa menyibukkan diri dengan berolahraga. Nah, oke nih, dari yang penjelasan dari Bapak Angga yang baru disampaikan cukup dipahami dan dimengerti ya Pak ya? Insya Allah. Kalau tidak dimengerti boleh nanti langsung ngobrol dengan Bapak ya. Mungkin ada teman-teman kalian nih, aduh stres dan sebagainya. Mari kita ngobrol, mari kita selesaikan stresor-stresor yang ada di dalam kehidupan ya Bapak. Nah, juga jangan lupa ya, lakukan aktivitas yang kamu sukai seperti membaca, berolahraga, terus mendengarkan musik. Jika stresmu semakin berat, jangan ragu untuk berbicara dengan orang yang kamu percaya, seperti orang tua, guru, ataupun teman yang sudah dekat. Ingat, banyak orang yang peduli padamu dan siap membantumu.
Jangan takut untuk mencari bantuan jika kamu sedang dalam kesulitan. Nah, dicukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau dimanapun. Sebelum ditutup, untuk Bapak Angga, apakah Ada ada pesan atau kesannya Bapak untuk para remaja yang stres? Oke, baik. Hidup itu hidup itu akan selalu berdampingan dengan yang namanya stres. Stres itu merupakan sebuah keniscayaan, ya. Stres itu tidak harus dihindari, tapi harus dihadapi. Nah, yang penting adalah bagaimana cara kita menghadapi stres itu. Tidak ada masalah di dunia ini yang tanpa solusi, ya. Setiap masalah itu pasti ada penyelesaian. Jadi ketika kamu merasa diri sedang dirundung banyak masalah, sedang mengalami sebuah kegalauan yang hebat, ya, let's speak gitu ya. Mari bicara gitu ya. Jangan dipendam sendiri gitu. Masalah itu akan lebih ringan gitu ya. Kita pikul bersama-sama. Ya. Pak, terima kasih. Sama-sama. silahkan diminum dulu Pak? Ya, Bapak. Baik, siap diminum ya. Ya Pak, Luar silakan. biasa nih air. Aduh. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, itulah episode pertama dari kami yang bertema stres. Ingat ya teman-teman, semua masalah pasti ada solusinya dan semua masalah harus diselesaikan. Ingat, kamu tidak sendirian, banyak orang di sekitarmu yang menyayangimu. Jangan takut untuk bicara, karena orang siap membantumu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Saya Syaiful Bahri, pamit mengundurkan diri. Dan saya Muhammad Fauza. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa juga follow Aku akun sosial media kami yang bernama @n2p publisher dan reporter N2P. Sekian dari kami, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.